Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview jurnal tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank. Baik, pada jurnal ini bunga bank itu ada dua artinya. Arti yang pertama adalah bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditor. Arti yang kedua, rate of interest adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bila berbicara mengapa bunga harus diambil oleh kreditor atas uang yang dipinjamkan kepada debitor, hal ini dapat dimengerti jika dilihat dari konsep teori bunga yang biasa dikenal dengan istilah teori nilai, teori pengorbanan, dan teori keuntungan. Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pertimbangan, yang kedua adalah keputusan, dan yang ketiga adalah ketetapan. Pertimbangan yang pertama ada pertimbangan akademik, pertimbangan sosial, dan ekonomi. Dari pertimbangan akademik sudah dibahas uraiannya tentang masalah bank yang dipresentasikan oleh Nanang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia BNI Unit Cabang Surabaya, dan pembahasan para peserta muktamar. Di dalam catatan kakinya yaitu dalam buku Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. Dalam pertimbangan sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut bahwa yang pertama, bank adalah sistem ekonomi mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian. Yang kedua, wujud bank sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam. Yang ketiga, bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku sekarang ini. Yang keempat adalah umat Islam sekarang tidak dapat melepaskan diri dari perbankan yang langsung atau tidak langsung mengenai perekonomian umat Islam. Perimbangan yang berupa dalil dari keputusan tersebut adalah yang pertama, dalam Al-Quran dan hadis ditetapkan secara jelas bahwa riba adalah haram. Yang kedua, fungsi bunga bank dalam perekonomian modern bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga fungsi sebagai alat politik perekonomian negara dan untuk kesejahteraan umat, stabilitas ekonomi. Yang ketiga, adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi pihak kuat terhadap pihak yang lemah, di samping untuk melindungi kehidupan bank itu sendiri. Yang keempat, ilhad keharaman riba dalam Al-Quran dan hadis adalah adanya eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kelima, perbankan adalah suatu sistem perekonomian yang belum pernah terjadi dan dialami umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah perimbangan masuk yaitu poin yang kedua adalah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah 1. Hukum riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara sahih. Yang kedua, hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat. Yang keempat, menyarankan kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Sebagai penutup, rangkaian akhir dari jurnal ini dikatakan penulis itu menyimpulkan 3. Yang pertama, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba adalah halal. Yang kedua, bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat. Yang ketiga, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya di lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Mungkin itu yang sedikit review jurnal tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.